Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, gereja telah memasuki masa Advent. Sekarang ini adalah hari Minggu Advent yang pertama. Ada 4 Minggu Advent yang dilambangkan dengan 4 lilin yang akan dinyalakan satu demi satu setiap minggunya. Lilin yang terakhir akan dinyalakan pada tanggal 20 Desember 2020. Dengan demikian, 5 hari ke depan setelah tanggal 20 Desember itu, kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Advent berarti kedatangan, yakni kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang pertama kali di Bethlehem sebagai bayi, dan kelak dia akan datang lagi pada akhir zaman yang saatnya tidak kita ketahui. Tetapi Tuhan juga datang setiap saat dalam hidup kita, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Kristus hadir dalam sabdanya, sebab dia sendiri bersabda bila kitab suci dibacakan di dalam gereja. Ia hadir juga bila gereja memohon dan bermazmur, sebab ia sendiri berjanji, bila 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku berada di antara mereka. Sacrosanctum Concilium artikel ke-7. Dan terutama kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Sebab segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku, kamu lakukan juga untuk aku. Syaratnya adalah bahwa kita benar-benar memperhatikan orang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Advent yang terpenting adalah sikap kita, yaitu sikap berjaga-jaga dan berhati-hati. Sesuai dengan Injil pada hari Minggu ini, perumpamaan tentang penjaga pintu mau mengatakan betapa pentingnya sikap berjaga-jaga. Tuan rumah yang bepergian itu akan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Yang dituntut oleh tuan rumah terhadap penjaga pintu itu adalah sikap siap siaga, menantikan kedatangan tuannya yang bisa datang kapan saja. Tuannya itu bisa datang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Berjaga-jaga memang berat dan bisa menjemukan, membosankan. Ada godaan untuk tertidur. Hamba penjaga pintu di dalam Injil tadi tidak boleh lengah, tidak boleh tertidur, karena hal itu akan menjadi malapetaka baginya bila tuan rumah datang ketika dia lengah. Berjaga-jaga yang baik ialah menanti dengan kreatif, melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Alkisah seorang istri pelaut. Dia sudah terbiasa hidup sendiri dengan anak-anak tanpa suami yang sedang berlayar di lautan yang luas, jauh dari rumah. Dia tidak tahu kapan suaminya akan datang, akan pulang ke rumah. Tetapi dia tahu pasti bahwa suaminya akan datang.
Selama menanti suaminya, istri ini rajin membersihkan rumahnya. Taman kecil di depan rumahnya selalu disiram dan disiangi rumput-rumputnya. Debu di rumah selalu disapu dengan bersih. Barang-barang milik suami diatur dengan baik dan selalu ada di tempatnya, siap untuk digunakan bila suaminya nanti datang. Kalau anak-anaknya bertanya, mengapa harus begitu? Si ibu akan menjawab, ayahmu telah bekerja keras sebagai pelaut untuk menghidupi kita semua. Rumah yang kita diami ini juga hasil jerih payah ayahmu. Meskipun ayahmu jauh dari kita, namun saya tahu bahwa ayahmu itu mencintai kita semua, dan kita juga mencintai ayah. Kita melakukan semua ini karena cinta kepada ayah. Kalau dia nanti pulang dan melihat rumah kita bersih dan teratur, ayah akan merasa senang dan bahagia, dan kita pun akan berbahagia semua. Saudara-saudari terkasih, ibu dan anak-anak ini mengisi hari-hari penantian akan suaminya dengan kreatif. Dia bersiap sedia dan senantiasa menyiapkan segala sesuatu yang akan menyenangkan suaminya. Istri ini tidak ingin mengecewakan suaminya bila nanti suaminya datang, bisa kapan saja. Selain itu, si ibu juga menanamkan rasa cinta akan ayah kepada anak-anaknya yang sering ditinggal berlayar oleh ayahnya. Sungguh ini sebuah keluarga yang bahagia. Cinta yang kuat dan murni, itulah yang mengikat mereka satu sama lain. Karena cinta itu, suami atau ayah yang jauh dari rumah terasa hadir bagi istri dan anak-anaknya. Dan sebaliknya, istri dan anak-anak selalu mengiringi sang ayah dimanapun ayah itu berada. Itu adalah karena kasih yang kuat dan murni. Saudara-saudari yang terkasih, masa Advent yang penuh rahmat ini menghangatkan kembali kasih kita akan Tuhan Allah. Allah sangat mengasihi kita, meskipun kadang-kadang kita melalaikannya atau kurang mengasihinya dengan melakukan dosa-dosa. Allah tidak ingin kita menderita celaka. Dia ingin menyelamatkan kita. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah penebus kita. Kita sendiri kadang-kadang menyimpang dari jalan Allah. Maka masa Advent yang penuh rahmat ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk kembali ke jalan Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam doanya yang mengharukan, Nabi Yesaya percaya bahwa Engkau, Allah, menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang menginginkan jalan yang Kau tunjukkan. Saudara-saudari yang terkasih, pada akhirnya bersama dengan Santo Paulus kita boleh bersyukur kepada Tuhan Allah atas kasih karunia-Nya. Kasih karunia Allah yang dilimpahkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kasih karunia itu bisa berupa pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Bisa juga berupa kehangatan kasih
di dalam keluarga, dan juga kehangatan kasih kepada Allah. Semuanya itu dilimpahkan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati. Missionaris, keluargaku